Aku tak karo nasihat sampean masalah sehel. Oh iya boleh Pak. Itu memang kontroversi. Ini wis, coba aku takon ya jawaban. Kenapa Syekh itu gak amar ma'ruf nang NU Muhammadiyah? Padahal cara ibadah kita ini paling dekat dengan dia. Gak beda cara ibadah. Kalau kita pengen amar ma'ruf sing sebenarnya kan NU Muhammadiyah sebetulnya. Ya. Menurut sampean apa? Kenapa dia gak kayak NU Muhammadiyah? Karena memang dia mau menghancurkan Pak. Enggak, bukan itu. Karena Menghancurkan. terlalu mudah untuk di Gak payu. Gak selalu tuh Gak laku. Gak laku di luar. Dia di NU di Muhammadiyah gak laku. Nah, dia itu nggak laku, kesana-sana itu nggak laku. Itulah kenapa ketika dia karena nggak laku, dia pasti ke dalam. Itu yang membedakan dengan Pak Haji Nur Hasan. Pak Haji Nur Hasan justru yang diambil adalah orang NU, orang Muhammadiyah. Yang diambil. Itu loh beda hebatnya sudah di situ aja sudah kelihatan beda. Dia nggak laku. Itulah kenapa kemudian yang dicari jamaah di internal. Nah, sampean pernah belajar ilmu gelombang? Ya. Nah, ilmu gelombang itu ketika terjadi sesuatu. Sampean basicnya apa? Saya basicnya SMA aja Pak. Oh SMA. Enggak, makanya ilmu gelombang tadi. Ya. Begitu terjadi jret sesuatu gelombang. Yang pertama kali itu namanya masa transien. Sisi transien awal. Iya, saya tahu. Dia akan nggak beraturan sampai kemudian pada satu sisi dia akan stasioner. Benar. Iya. Ya. Kejadian saya itu sama dengan ini masih masa transien. Ibarat sampai melempar batu di kolam. Dekat batu masuk, pasti percikan. Gelombangnya nggak beraturan. Tapi makin menjauh, dia akan menjadi stasioner. Hilang. Iya. Nah, maka menghadapi teori seperti begitu itu, jangan direspon. Setiap apa yang dia inginkan kemudian sampean respon, berarti dagangannya dia laku. Karena dia nggak laku nih di luar di NU di Muhammadiyah itu dia nggak laku. Karena dia nggak laku maka kita ke dalam. Nah, kalau ke dalam ya jangan direspon. Jelas ya? Ketika dia membuat isu, sering kali WA dimunculkan. Sering kali yang nyebar WA saya tanya, dari mana ini WA ini? Gak tahu Pak, saya nerima di sini. Lah iku, wong kowe gak roh kok. Mbok terus nih. Apakah sampai tahu bahwa kalau ini misalkan yang membuat dari mereka gimana? Iya, bisa. Loh ya Pak, bisa. Saya dulu waktu Pilpres kan sering nasihat. Kalau ada hoax yang menjelek-jelekan Jokowi, belum tentu yang membuat Prabowo. Ya. Kalau ada hoax yang menjelek-jelekan Prabowo, belum tentu yang membuat Jokowi. Benar. Ada teori suju itu menyakiti diri sendiri. Ya, seakan-akan dia teraniaya macam-macam gitu, supaya dapat simpati. Itu teori suju. Itu ada. Gitu. Nah, dia supaya direspon, dia akan selalu itu. Sekarang gampangannya gini, dia nyebar WA. Kami akan mengadakan pengajian asrama di Balikpapan Utara. Saya berharap Semkom dan BP Bolobendem tidak mengganggu karena kami tidak melanggar hukum. Kalimat itu untuk apa? Kalau nggak ditujukan untuk kita. Kelihatan banget. Ya. Padahal kalau saya mengadakan asrama, monggo yang mau ikut, selesai. Nggak perlu ada tambahan macam-macam. Atau kalau dia punya komunitas, ya silakan asrama. Kita juga nggak akan ngerespon. Tapi kenapa dia tambah itu? Karena mancing. Nah, kemudian menjadi bergulir polemik, itulah menjadikan dia laku. Maka kalau menurut saya, jangan merespon setiap apa yang dia lakukan. Walaupun kadang-kadang menyakitkan. Karena kita juga nggak tahu sopo sing gawe sebetulnya. Sekarang kan foto. Nah, udahlah biar aja lah. Kayak Pak Maludin, dulu awal-awal rame begitu selesai, ya sudah hilang dia. Saya ditanya MUI, Pak Kris, supaya LDI itu cobalah itu rekonsiliasi, jangan sampai pecah gitu, yang satu jelek-jelekan. Saya jawab, Pak, mereka bukan orang LDI, Pak. Lu katanya dia mantan, lu mantan kan bukan orang LDI, Pak. Sampai luar pun tahu ya Pak? Loh, tahu dia laporan ke MUI buka itu, nah kok. Rekamannya saya punya kok. Hanya saya buka aja. Saya tahu orang itu, orang-orang yang masih ada dalam jamaah. Ada yang orang sampai mati belum tobat walaupun dia aktivitas seharian di mana. Saya punya filmnya, saya punya videonya. Karena aku di MUI juga punya teman kok. Jadi sampai dia kemudian saya ngapain? Kenapa nggak rekonsiliasi? Ya karena mereka bukan orang LDI. Loh tapi dia kan mantan. Ya mantan.
Pertanyaan saya balik, berapa orang sih Pak mereka? Ya kira-kira ada belasan orang. Pak, saya masih ada jutaan umat di belakang saya yang perlu saya rambut. Saya nggak ngurusi itu Pak. Mereka nggak mau diurusi, ya sudah silahkan. Jangan ganggu kami. Masih ada jutaan yang harus saya bina. Jutaan ini kalau tidak saya bina, ini justru lebih banyak. Dah MUI dia. Nah itu. Maka nggak usah direspon gitu loh. Urusannya ketika dia sudah melanggar hukum, melanggar kita, ya itu urusannya di BP. Nanti kita ada orang tim sendiri yang akan menangani. Jamaah nggak usah merespon, payu nanti. Nah itu pertama. Yang kedua, apa bedanya dengan Pak Haji Nur Hasan? Ya, Pak Haji Nur Hasan itu waktu mudanya, pertama kali beliau mondok itu di Mondok Semelo, Jombang. Dia ikut di Semelo itu sampai kemudian kiainya ngomong, karena memang beliau kebetulan punya keahlian, punya kecerdasan untuk itu. Sampai kemudian kiainya Semelo ngomong, sedikit ilmu ini sampai Pondok NU itu spesialisasi gitu. Ini khusus ini gitu. Lah beliau di Semelo itu dia sudah menguasai ilmu situ sama kiainya. Nah, maka terus dia diperintahkan langsung gini, kowe mondok ning nggone Batu Ampar. Ya mondok ning Batu Ampar kono. Lah kula dereng roh Batu Ampar wis torono ngelak ketemu ati omong gitu. Akhirnya beliau ke Batu Ampar. Batu Ampar ketemu kiai sana. Oh kowe kok murid e Semelo nggih, kiai iki ya. Ya wis kene. Ya wis kenal kan. Oh, Sudah tahu. komunikasi zaman itu belum tak tahu gimana komunikasinya mereka di antara wong itu pondok-pondok NU kan. Ya, sing tidak NU itu kebarongan. Mungkin main jin atau apa ya mungkin kiai ini loh bisa jadi kan komunikasi. Tapi di kono itu Pak Haji Nur Hasan wis ditampa karo wong kono. Karo kiai kono. Langsung di kono terus diajari macam-macam. Wes ndekene ilmumu selesai. Selesai pesanan gurumu. Saiki kowe ning Termas. Termas itu Pacitan. Termas itu termasuk pondok tertua di Indonesia. Termas Pacitan. Lah pripun kula dereng nate ngriko wis rono lak ketemu kula ono. Ketemu kiai ini. Kowe sing dikon Batu Ampar ya nggih. Roh. Diajari di Termas. Di Termas kemudian dia lulus. Nah, sekarang awalnya ke Barongan. Barongan itu Banyumas. Pacitan yang Banyumas yang aduh. Ya ngomong sama Pak Haji Nur Hasan ngomong. Lah kula dereng nate ngriko dereng kenal. Wis pokoke rono ngelak ketemu. Iya. Sampai sana itu kiainya ya kenal betul sama Pak Haji Nur Hasan. Kowe kok konane Termas ya gitu. Iya. Dari Termas kemudian ke Kaliwungu Kendal. Lah setelah Kaliwungu dia ngomong, "Wes kowe bali nang Semelo." Balik ning pondok Semelo yang ala. Kiyaine Semelo ilmu nek kene wis mbok pangan kabeh. Wes saiki awakmu dadi lurah pondok. Gitu. Tapi karena semangat beliau pengen belajar itu masih kurang, beliau ngengkelin kiai ini apa neh sing perlu tak pelajari. Di Jawa wis percuma, kowe gak iso belajar neh. Wis kono nang Mekah ae gitu. Iya. Maka Kiai ini kepengen bilang. iya kiai ini. Maka terus bapak namanya Pak Haji Abdul Aziz dipanggil bapaknya Pak Haji Nur Hasan, anakmu ben nang Mekah. Gak enek nih gini sing iso ngulangi neh sing luwih apik neh sapa neh. Iya. Baru kemudian beliau ke Mekah. Nah, jadi beliau berangkat ke Mekah itu ilmu Islam yang ada di tanah Jawa wis dikuasai. Paham ya? Jadi ilmu tentang Islam di tanah Jawa betul-betul dikuasai. Dari kitab kuning, dari ilmu alat, nahwu, sorob, ulumul hadis, ulumul Quran. Jadi menerjemahkan apapun beliau ini sudah bisa. Apapun yang ada ilmu itu sudah. Dia nggak kosongan berangkat itu. Sehingga dampak dari tidak kosongan itu hampir 2 tahun beliau memang debat tok di sini. Dan beliau nggak pernah menang. Debat di Mekah itu nggak pernah menang. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, Mekah beliau ke sana tahun 2009, 2017 itu 2018 selesai perang dunia kedua. Iya. Perang dunia kedua itu pada saat itu Saud merebut kekuasaan dari gubernur Turki. Sarip Hussein. Kemal Atatürk bukan ya? Kemal Atatürknya Turkinya, tapi yang di Saudi gubernurnya namanya Sarip Hussein. Oh iya. Ya, Sarip Hussein gubernurnya. Walaupun kalau orang NU nulis Saud itu dibantu Inggris karena bonekanya Inggris. Ya pastilah namanya sesuatu dia dibantu Inggris, iya. Iya. Tapi dia di situ akhirnya berhasil merebut
kekuasaan itu bersama Abdullah bin Abdul Wahab. Oke. Iya. Itu cucu keberapanya dari Abdul Wahab yang disebut sebagai Wahabi. Karena dia berpartner. Jadi Umarok ini, dia calon raja ini, dia berpartner dengan ulama. Maka begitu berhasil merebut, maka ulama yang dijadikan ya Abdullah bin Abdul Wahab. Dan Saud jadi raja. Ini berpartner antara Umarok dan ulamanya berpartner. Dan pada saat itu setelah settle, satu hal kebijakan Saud pada saat itu adalah loman ilmu. Ilmu Quran hadis sebar. Kenapa? Karena al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Islam itu hidup karena ilmu. Maka ilmunya kudu tak sebar kabeh supaya Islam menjadi di sini gaungnya luar biasa gitu. Hukum Islam yang diterapkan menjadi gitu. Ya, wa imadul iman, dan supaya imannya orang itu jadi kuat gitu. Jadi Pak Haji Nur Hasan ke sana, kalau Ahmad Dahlan jauh sebelumnya ke sana. Kalau Hasyim Asy'ari juga sebelumnya, tapi dia mengalami masa itu. Hasyim Asy'ari justru perang dunia 1, 2 itu dia pulang. Setelah itu, lah Pak Haji Nur Hasan pas loman ilmu itu. Sehingga dia debat sampai hampir 2 tahun, akhirnya dia tunduk, merasa kalah, maka ilmu Quran hadis itulah yang dipelajari di sana. Nah, karena beliau dari Jawa sudah berilmu, beliau orang kultur Jawa, terus hidup di kultur Arab, melalui sebuah perdebatan untuk melakukan perbandingan, ini benar, ini salah, dan sebagainya, maka beliau menangkap Islam Quran hadis pada saat itu bukan sekedar translate bahasa, tapi translate kultur. Paham ya? Translate kultur bukan translate bahasa loh. Salah satu bukti nih, 41 dia turun, 5 bab itu nomor 3 pembelaan. Kenapa nggak jihad? Padahal dalilnya sama aja, itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sampeyan sombayang nih 5 bab lah, ketiga jihad gitu, kira-kira sekarang kita habis ya. Ya kan? Perang semua. Nah, kenapa? Karena beliau transfernya kultur. Tanah Jawa nggak mungkin kita gawe jihad. Gitu loh. Walaupun dalilnya jahit itu, nang basa Arab ini kono tetap jihad. Ya, ini dari satu faktor itu. Yang kedua, sampean kalau dari berdiri mau sujud, mau rukuk, jatuh tangan dulu atau dengkul dulu? Tangan dulu. Padahal yang dengkul dulu ada dalilnya. Bukan lebih kuat, belum tentu lebih kuat belum. Kenapa Pak Amir kok memilih tangan dulu? Bismillah, sir, jar, sama ada dalilnya. Kenapa pilih yang sir? Podo ana dalilnya. Satu, itu haknya imam. Kenapa aku ngomong hak imam? Contohnya ketika Abdullah bin Mas'ud di Mina, dia cerita sama sahabat, saya kalau di sini dengan Nabi itu 2 rakaat, karena Nabi kan memang musafir kan, 2 rakaat. Maka kalau di sini ada yang sholat 4 rakaat, saya ini benci, nggak enak. Gitu. Dan jelas zaman kekhalifahan kekhalifahan Utsman di situ ngimami 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud ikut 4 rakaat. Begitu 4 rakaat selesai, sama sahabatnya ditanya, loh katanya kamu geting, benci, lo kok ikut? Iya kan? Iya. Jawabannya taat kepada imam. Itu lebih penting. Karena ketidaktaatan ini bisa man qala ayat dan min taatin laki Allah yaumil qiyamati laku jatah. Itu lebih penting. Wong saya 4 rakaat juga tidak salah. Nah, maka Bapak Imam kemudian memilih, itu haknya imam. Kenapa Pak Amir milih begitu? Menselisihi kultur Jawa tadi. Iya. Karena beliau transfer kultur tadi. Orang Jawa biasanya mudune kene sik. Bismillah dibanterne. Nabi pun menselisihi itu kan. Nabi kenapa Asyura tanggal 9 kalau masih hidup, ngingu jenggot, itu semua kan upaya Nabi menselisihi. Dan ijtihad Pak Haji Nur Hasan yang sampai sekarang dirasakan dulu, kita sampai sekarang dilaksanakan, kita bisa merasakan. Coba ada orang luar masuk masjid kita, tahu kita.
Anak kecil aja kadang ada yang wong jowo gitu. Iya. Anak kecil aja terdoktrin sudah. Anak kecil aja bisa bedain ya, Pak. Nah, terdoktrin sudah anak kecil aja. Iya. Itulah menunjukkan Pak Haji Nur Hasan itu transfer kultur, bukan translate. Ya. Jadi beliau ini di dalam mentransfer ilmu di sana ke sini itu transfer kultur. Makanya beliau kalau memanani Jawa sesuai nausorob dan benar-benar luar biasa. Sehingga ketika dia beliau menerbitkan 5 bab itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Kebutuhan yang ada di sini, bukan kebutuhan yang ada di Saudi. Iya. Nah, itu dari sisi ilmunya. Nah, sekarang maka kalau dia transfer apa segala ilmunya itu ya sesuai, cocok. Nah, sekarang bedanya dengan Syekh. Berangkat ke sana itu kosongan. Ya, berangkatnya juga ilmu mangkul, kita busolah sama dengan sampeyan. Begitu diisi di sana dengan harus seperti itu, yang terjadi adalah shock culture. Kaget langsung. Kaget, gegar budaya yang terjadi. Lagi. Loh kok gini? Akhirnya pulang itu dia ngomong, oh ini juga ada dalilnya kok. Padahal taat imam yang dipilih ijtihad imam, itu ada ganjarannya. Dia sengaja malah justru nyelisi jamaah. Iki ono dalile kok. Nyoba iki, malah justru mensosialisasikan sesuatu di luar kebutuhan jamaah. Padahal kenapa kita berbeda? Dulu ada tujuannya. Militansi, eksklusifisme itu bagaimanapun membangun diri semakin kuat, kokoh, menjadi ideologi yang kokoh. Lah itu yang diselisih dia. Karena dia berangkatnya kosongan, sehingga translate-nya ya translate bahasa. Sehingga apa yang dia lakukan di sana itu adalah ya terjadi gegar budaya tadi. Nah, itu dari sisi itu. Dari sisi politik kenegaraan. Saudi, bukan hanya Saudi, Arab. Itu satu bahasa, satu bangsa, 24 negara. Loh iya, Qatar lah ya Arab. Oke. Ya, Uni Emirat Arab ya Arab, Kuwait lah ya Arab. Lah bahasanya ya bahasa Arab. Yordania ya Arab, Palestina ya Arab, sampai Afrika bagian utara kono Arab kabeh. Bangsa Arab bahasanya Arab. Satu bangsa, satu bahasa, 24 negara. Kenapa itu dulu terbentuk? Karena itulah upaya Israel dan Amerika malah memecah belah, termasuk Inggris. Ada kabilah isinya 200.000. Dulu kan kabilah-kabilah gitu. Keluarga ini, kamu mau tak jadikan raja? Oh mau wong kono. Iya sih kalau di filmnya. Nah, ya kan gitu kan? Ya. Maka ini kowe tak wilayah iki, berdirilah Uni Emirat Arab. Masa gede sih Uni Emirat Arab? Kecil. Karo Yogyo mungkin sak Yogyo luwih gede sithik. Ada kabilah agak besar. Ya, besar sedikit. Kamu jadikan raja mau, muncullah Kuwait, Qatar, Yordan, ya, Oman, negara-negara itu dimunculkan gitu. Lah, Saudi di sana nggak mau negara itu terpecah-pecah seperti itu. Maka Saudi Arabia, fikihnya yang diterbitkan Imam Mawardi, kemudian diteruskan oleh Bin Bas. Bin Bas itu kelahirannya pada Pak Haji Nur Hasan. Memang ya ulama besar memang. Tapi dia menentukan fikih itu kan didasarkan pada situasi negara. Bukan situasi Indonesia, situasi kebutuhan negaranya dia. Maka disitulah dia menerbitkan fikih bernama Suratul Imamah. Imam itu harus punya wilayah, harus punya tentara. Karena kalau nggak ngene, muncul Kuwait baru. Benar. Gitu loh. Lah itu karena tidak dibekali sejak. Lah jangan Pak Haji Nur Hasan durung ono iku. Ya. Maka ketika dia dibekali sekarang ini dengan tim tanpa bekal datang ke Arab, terus nunggumun. Itulah yang dipakai. Pulang Indonesia, ya namanya baru pulang dari perguruan ya. Itulah yang terjadi. Dan itu tak tampak dari beberapa kali perilaku beliau itu tampak. Pertama, ketika dia menyelisih, itu juga ada ilmu nih kok. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda ujub. Dia pengen membentuk identitas diri. Iya kan?
dia pengen membentuk untuk diakui. Itulah sifat ujub. Ya. Bahkan sekarang lebih tampak lagi sing duwe isnad aku kok, sing duwe ilmu aku kok. Tambah ujub lagi. Ya kan? Saya pernah waktu itu tak anggap baik. Beliau ngomong, pakai kita ngadakan asrama Ibnu Katsir gimana? Di Gadungan gitu. Nanti MUI kita undang, IAIN kita undang, supaya mereka tahu bahwa kita ini punya ilmu bener. Kan bagus kan? Kita ngadakan aja di sini Gadungan gitu. Oke, coba nanti tak matur Pak Amir. Betul, saya matur Pak Amir. Pak Amir pripun ngadakan ini atas usul Pak Khalil gini. Orang ngono, Pak Amir jawab. Aku juga kaget, jawabannya Pak Amir ternyata lebih lugas lagi. Jamaah itu, ya tadi saya katakan, ada adil taat, ada asas yang harus ditemui ikut. Kalau sama mengenai asrama yang kono, sementara pusat belum mengadakan asrama, lah, apa gunanya imam, apa gunanya pusat? Jamaah malah justru jadi bingung, wong pusat durung asrama, kok kono wis asrama, ya kan? Iya. Oh iya ya, Pak Amir jadi memikirkan jamaah utuh itu loh. Ya, memikirkan jamaah utuhnya itu. Jadi beliau memang merasa ujub, merasa punya kelebihan, sehingga beliau itu untuk membentuk identitas diri pengen mengadakan sesuatu yang keluar dari koridor mekanisme keimanan. Personal branding. Nah, personal branding. Pak Yudi lah yang memenuhi. Iya. Kuat banget. Merasa cedek pusat, akhirnya buat itu. Tapi katanya dari 2013 udah kelihatan ya Pak? Sudah. Hanya memang internal kita sendiri. Yang dikip lah selama 6 tahun itu. Bukan hanya itu, Pak Mauludin itu. Dulu itu ketika masih awal-awal Pak Amir itu nutupi. Iya. Tapi akhirnya begitu dilepas itu, saya kan ikut musyawarah tek, saya kan ikut nyusun tek, saya kan ikut majelis taujih. Beliau cerita, niki diopeni kok angel, diatur angel, justru ngelek-ngelek zaman ini nggih kepeksa kok buka. Jane ngeten nggih, Mauludin punya masalah niki. Yang tadinya Pak Amir nggak cerita. Karena nutupi sing jogo namanya Pak Mauludin. Jaga aib. Jadi beliau itu jogo sebetulnya. Ini pun dijogo karena bagaimanapun sik mambu dulur. Oh mantune cak usuk. Mantune cak dopil. Beliau itu juga berusaha nutupi, tapi begitu nggak kena digondeli, maklumat kedua keluar, tak lepas sudah. Saya tadinya kaget ketika tak lepas itu loh, kok dilepas piye maksudnya? Tak biarkan itu. Oh, artinya dianggap orang luar. Wes kowe tak lepas maklumat pertama tak cabut terus kowe dadi wong jowo, silakan kowe ceramah, silakan. Tapi jamaahku tak lindungi, enggak boleh ngikuti dia, enggak boleh dengarkan nasihat dia, enggak boleh minta hukum dia, enggak boleh diimami beliau, enggak boleh dia macam-macam itu ngelindungi. Karena apa? Dulu ketika maklumat satu keluar, wah ini perintah maksiat mau ngajar ilmu kok nggak boleh. Iya, itu ketemu banyak keluaran. Lah itu kan. Maka saya tak col nih, kowe ngajar ilmu terserah, tapi jamaah aku tak lindungi. Karena kowe duduk tanggung jawab. Pak Amir gampangannya gitu. Jelas ya, ini tadi saya terangkan. Jadi memang ada ujub dari beliau-beliau. Wong kalau musyawarah ya karo aku, kalau majelis taujih dengan saya, kalau tek dengan saya. Bahkan dulu saya ikut musyawarah itu duluan saya. Artinya beliau ini kan setelah pulang baru ikut. Saya sebelumnya sudah ikut gitu. Jadi saya lihat memang ada perubahan-perubahannya itu. Pertama saya masih ikut Belani lah dulunya ketika diisukan dia di Mekah ada gini. Tapi makin lama, terutama ketika saya diajak Ibnu Katsir, Pak Amir jawab itu, saya, oh iya ya. Itulah kenapa saya bisa nasihatin jenengan mekanisme asas dan jamaah jemput tabrak. Iya. Walaupun mungkin kamu nganggap, wah lambat jamaah. Makanya salah satu di antara mekanisme ketabrak yang kemarin oleh orang internal sendiri yang saya agak keras itu. Daerahan ketika maklumat pertama dicabut, keluar maklumat kedua. Daerahnya Minggu, Senin pagi sudah keluar WA. Bapak yayasan ini bukan milik jamaah. Iya. Saya nerima dari Bukhari, tak cek mudah di siapa itu semua ini? Ya termasuk salah satu
Ya itu mudah-mudi menerobos, nyebar itu. Saya ngomong ini salah. Kenapa? Mekanisme daerah belum selesai. Kita jangan mendahului lewat WA begini. Iya. Biar pusat, daerah, desa, kelompok itu jalan dulu lah. Bisa dibayangkan, daerah yang desa aja belum, wis metu WA, jamaah kan bingung. Apa iki gitu. Nah, apalagi hasil WA itu diedit oleh mereka. Yang tadinya bukan milik jamaah menjadi milik jamaah. Lu kok loro bingung jamaah? Jamaah jadi resah. Itulah kesalahan pertama, mendahului mekanisme jamaah. Ya biar mekanismenya jamaah, walaupun agak lambat tapi mekanisme itu benar. Dan orang dilatih, jangankan orang lain. Anak saya sendiri, anak kandung saya, anak saya kan di Jakarta. Mubalighot. Sekarang di PNS juga. Ya kok ada gini gimana? Terus sambung kelompok, sambung desa, enggak loh. Walaupun saya tahu bisa menjelaskan, saya enggak menjelaskan. Saya melatih dia untuk takdim di kelompok di desa. Ikuti terus sambung kelompok. Kalau saya menjelaskan tiba-tiba beda karo kelompok kan aku pada ngedu. Iya. Saya juga enggak berani. Itu kan melanggar mekanisme tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sampai jangan yang paling dia merasa lebih hebat dari Pak Haji Nur Hasan pada berangkatnya Pak Haji Nur Hasan itu sudah isi. Dia kosongan berangkat, tapi kalau dia gegar budaya, shock culture itu pantas. Bukan hanya kan memang ya itu yang dilakukan. Karena apa? Wujudnya ketika dia di Indonesia itu menjadi wujud. Dia merasa pol. Oke, baru padahal guys. Lah Pak Haji Nur Hasan dengan sistem mangkul itu menjadikan belum tentu kadang-kadang gini. Loh, saya ngikuti betul kok. Loh, Pak Haji Nur Hasan kok gawe iki piye? Dasarnya dicek ada. Oh, iki ning gone tafsir Ibnu Katsir keterangannya ngene. Oh, yang digawe iki. Loh iki kok anak ngene iki? Oh, digawe setelah kita dengan teknologi sekarang bisa nyari search macam-macam itu ketemu iki lho. Karena sistem mangkul, maka menjadikan kita ini asale saka ndi ora weruh, tapi kita tahu bahwa ini ilmunya. Kayak rumus fisika ya. Iya. Langsung praktek rumusnya. Nanti Karena baru dijelasin. Ya kayak gitu maksudnya itu. Kayak saya hapus Ya, hapus gitu. bener. Ternyata waktu juga dikasih tahu Pak ya. Ya Pak, kamu jadi pinter ini. Nona. Nah, pakai. Jadi memang harus gitu. Ya. Makanya kita pokoknya saat morning jamaah luar biasa. Insyaallah Pak, insyaallah Pak. Ya. Kalau jamaah punya kekurangan, ya. Tapi bukan berarti jamaah salah. Tapi mungkin oknum atau orang yang menjalankan ada kesalahan itu wajar. Jangankan orang. Imam Jair itu ono dalile. Ada. Tapi itu tidak membuat kita untuk jadi tidak takdim, tidak taat selama tidak maksiat. Tetap. Wong sampai ono ya Nabi imam saking jairi sampai dari sahabat tanya Nabi lah, kalau pripun Nabi? Lah imam wis koyo ngono niku lho terus pripun? Selama dia sholat poso gak boleh apakah saya pedang aja kan gitu kan? Gak boleh ojo. Selagi dia isik sholat dan puasa. Kan gitu kan. Lah terus kula kudu pripun? Mlayu ning alas tetep gondelono talzamul jamaatul muslimin wa imamahum. Senajan mangan karo oyotnya pohon di hutan. Kan sudah jelas. Padahal ini tidak maksiat. Ini juga belum tentu cair, yo ora cair. Kalau dia kembalikan sebetulnya seharusnya ya sudah. Yang saya juga heran, makanya saya kadang-kadang memang sejak zaman dulu di hadisnya orang yang cobaannya besar itu 4 golongan. Ahli ilmu. Ya. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga ahli jihad, ahli perang. Mungkin kalau sekarang nggak ada perang ya mungkin pengurus organisasi lah sing ngadepane wong jopo ngono iki lho. Iya. Ketemune presiden nih. Tapi ketemu presiden kan sambung kelompok lah itu kan. Iya, kadang-kadang. Oh ya apa ya. Ya. Terus
juga orang ahli qiraat yang suaranya bagus. Coba nih besar. Dan yang kena kita ini ahli ilmu. Ya. Sampai lapor pada Nabi, "Kowe dhisik duwe ilmu nggih apa? Iki lho surgane wong ahli ilmu." Wah, luar biasa ditone. Surganya ditunjukkan. Lah kamu dulu ahli ilmu gimana? Ya, saya juga berharap itu ya Allah. Jawabannya Allah kadzab. Iya. Dusta. Ya kan? Nah, jangan sampai kena lah ini terjadi. Bahkan saya sering gambarkan. Firqah pertama di dalam Islam itu Khawarij. Khawarij itu terjadi setelah perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Podo ponakane Nabi, podo sepupune Nabi. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan, Ali itu anaknya Abu Thalib. Podo paman-pamane Nabi Abu Sufyan Abu Thalib perang. Nah, Khawarij itu ngomong, piye to? Padha wong imane kok perang. Iki berarti gak njogo keutuhane orang Islam. Terus dia merasa benar sendiri, berarti Ali itu salah jadi imam tapi gak iso bina kesatuan. Muawiyah salah. Akhirnya dia merasa benar membentuk kelompok sendiri yang menghalalkan darahnya Ali, darahnya Muawiyah. Maka dibentuk 3 grup, yang satu membunuh Ali, satu membunuh Amr bin As, yang satu membunuh Muawiyah. Sama aja dong. Yang berhasil dibunuh akhirnya Ali. Karena sudah menghalalkan tadi. Takfiri tadi, mengkafirkan kepada Ali. Lah, siapa pimpinan Khawarij ini? Ahli penghafal Quran, al-hafid. Jangan dikira wong gak apa, wong dulu Quran memang belum ditulis. Iya. Hafal semua itu. Baca Quran itu dihafalin. Lah, Sampai mau menyalahkan. lah iya. Jadi kalau sekarang ada ahli ilmu sing ngomong sahafal terus kemudian ngomong wajar biasa. Pakai menggalih. Bukan sesuatu yang wah lagi hasilnya. Tadi Joko, Insyaallah. saya titip jenengan pertama anak muda gitu. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itulah yang belum didapat sama anak-anak. Ya belum aja. Maka kalau belum didapat, mekanismenya sambung terus kita itu. Sama ini Pak, saya mungkin dulu kan saya sebenarnya juga dari luar Jawa Pak. Saya merasakan sampai saya kelas 2 SMP belajar memang belajar maju ngajak mbak saya itu, mbak saya ngajak saya Pak. Dan saya memang merasa. Loh, sampai ini adik Juari apa adik IP? Adik Mas, adik Pak Juari. Kandung. Adik kandung. Okay. Pak Juari nomor 2, saya nomor 4 Pak. Nah saya kan memang basicnya dari orang tidak ngaji kan Pak Juari ngaji di Surabaya nih Pak, ya sama Pak Wahyudi dan sebagainya itu kan. Kenapa mereka juga gak nyangka kok Pak Hidayahnya gitu, karena memang teman seperjuangan katanya dulu. Yeah. Nah saya tuh merasakan bagaimana mekanisme dalam jamaah yang saya membuat saya tuh kok wah iya nyaman benar ya. diramut benar-benar. Mungkin orang-orang yang mungkin kena itu kan karena memang belum pernah dulu di luar seperti apa sih. Nah itu ternyata ya memang lebih ini strukturnya itu benar-benar terstruktur sama semuanya gitu Pak. Lah Wahyudi metu pada konco api Juari sing ngamar marufi. Yo aja kaget. Sampeyan kenal keluarganya Pak Profesor Kunadi? Pak Kunadi. Profesor dokter lho, Arianto, Mas Kunadi, ya. Banu, enggak dokter-dokter kabeh ya. Itu insap pertama itu dulu anak yang nomor 7, adik nomor 7 jenenge Heni Prasetyo. Itu koncoku ITS, tapi dia teknik fisika. Bojone jenenge Mbak Lis. Itu dulu ngerjain tugas akhir bareng aku. Heni 1 periode lebih dulu, tapi bojone lulusnya bareng aku, wisudane bareng aku. Nah, insapnya dulu dari Heni ini. Jadi Heni masuk PAL, bareng karo aku masuk PAL, sama-sama masuk PAL bersama-sama karo aku. Seangkatan dulu masuk PAL karo aku. Tak amar ma'rufi lah, dasar dia di ITS dulu sudah di amar ma'rufi karo Pak Kusmadi kalau nggak salah jenenge, Jetis. Karyawan yang anu. Karyawan teknik fisika. Iya Pak Kusmadi. Ya, dia amar ma'rufi. Akhirnya Heni insaf. Terus Heni metu kopal, pindah di mobil oil juga insaf. Di kono ngaji lancar. Dia amar ma'ruf, akhirnya sak keluarga itu jamak kabeh. Ibuke anake sing pertama Arianto Harsono, Banu,
Kunadi Irmanto, terus A B C D ini si Joni, ijazah nama Joni gitu. Ya, terus ini saya hafal karena Edi, Ferry, EFG ini Guritno, terus Heni Prasetyo, terus yang terakhir Indah, itu yang terakhir wedok satu-satunya, lain saja. Karena anak Kediri, jadi aku kenali mergo wong Kediri kan. Iki wong Kediri. Sing Indah itu bojone jenenge Catur, saiki wakil ketua DPD Kota Kediri. KB Insap sing malah Guritno barang sing ngulang iku. Pak Banu barang aku semakmu. Jadi setelah KB Insap kemudian Nenek Marioso. Heni ke Nenek Marioso. Akhirnya dia kecewa mergo Marioso, padahal duwe dulure juga. Akhirnya Heni saiki metu saka jamaah. Tapi dulure liyane sak ibu-ibu tetap jamaah. Artinya apa? Ya dia dikodar Allah hanya jadi perantara untuk insape dulure. Ya pada Wahyudi itu. Dikodar Gusti Allah untuk amar ma'ruf masmu dadi metu. Sampai dulu kalau sering dengarkan radio SS kenal dengan Dokter Iwan. Itu dokter haji dulu zaman itu SS itu sering dengan Dokter Iwan. Dokter Iwan dulu ngaji. Insap ngaji ngamar ma'rufi Dokter Hasanatin almarhum. Dokter Maya, roh enggak? Ya. Ngamar ma'rufi dokter-dokter iki. Terus Pak Camat nganyon wakeh ngamar ma'rufi. Begitu sinsap saiki Dokter Iwan metu. Ya, berarti dia digodar sebagai perantara. Aku disitu kaget begitu Wahyu Dujul tak pikir semampir kena kabeh iki aku mikirku ngono. Tibake Wahyu tok ya wis lah untung. Karena salah satu didikane Wahyu ya bukan didikane Wahyudi sih. Ya sawunge karo Wahyudi kan Mubin. Iya. Wakil daerahmu. Aponanku. Nggih, harus badhe. Nah, Mubin ini memang keluarga wong lawas, dia adik Pak Muslim. Pak Muslim kan. Ya. Kalau asrama Quran. Saya juga sempat di Klaten, Pak. Ya. Memorisa. Nggih, kan di ini Pak di Jiwo. Dan rumahnya beliau itu adalah rumah perjuangan Jalan Pak Jinur Hasan. Jadi kuat banget waktu. Dan di situ saya juga bisa melihat bahwa Pak Jinur Hasan itu sebetulnya walaupun beliau pernah kasar, pernah mengkafirkan, tapi semua itu dilakukan karena strategi. Karena beliau juga tidak mesti begitu. Ada kejadian di Morisan. Mau asrama di Morisan, jamaah kumpul di sana. Karena beliau ini, maka Pak Jinur Hasan begitu pulang tuh ilmu tok gitu. Gelontor ilmu. Asrama kan gitu terus. Iya. Di Morisan mau asrama digeruduk sama puluhan kiai. Kau sana. Pak Jinur Hasan dihadapi orang ngaji. Ji katanya di sini mau ngaji, nggih. Dan ngaji napa nggih Quran hadis. Kedap, jenengan kudu cocok lah gak cocok niku nyebar isune sampe nyebar gak bagus bae. Lah napa lho? Ayo coba niki sakniki kula tangleti. Lah menurut Pak Kaji bisa bahasa Jawa ngerti gak? Dikit-dikit, Pak. Nah, saya bahasa Indonesia kan aja. Menurut Pak Kaji, kira-kira yasinan itu bagaimana hukumnya? Baik. Tahlilan gimana? Baik. Dibaan itu gimana? Baik. Nah, terus kalau kitab ini gimana? Pak Kaji Nur Hasan bisa menjelaskan mengenai mantan. Saya katakan sebelum berangkat lulus pondok, pirang-pirang pondok dilulusi, bisa menjelaskan semua. Lah menurut Pak Kaji gimana? Saya. Oh ya kalau gitu sama kalau gitu. Ya udah kalau gitu, monggo silakan asrama. Ditinggal sama kiai. Murid beliau yang protes. Ji pripun kok katanya tahlilan kok sae kok baik. Kalau sampean mungkin juga gitu kan. Iya. Tahlilan kok baik itu gimana? Saya tahu jawabannya Pak Kaji Nur Hasan jelas gampang. Saya coba tadi pertanyaan gimana? Menurut Pak Kaji tahlilan saya napa mboten? Ya saya jawab saya menurut saya. Lah menurut Quran hadis ya enggak. Iya kan? Artinya apa? Beliau tuh berbicara strategis. Diplomatis banget ya, Pak. Iya, dan strategis dijelaskan oleh beliau.
tujuan kita nih kene apa tuh? Ngaji. Lah iya lah ngurus wong iku malah gak ngaji. Iya, benar Pak. Ya ngaji. Lah dhewe tuh geger wong iku malah gak ngaji. Sekarang tujuan kita ngaji, ayo ngaji ya. Baru wong-wong itu, oh bener. Ternyata. Artinya beliau itu tidak mesti ditabrak. Ditabrak itu kadang-kadang kalau dia perlu publikasi. Beliau perlu namanya dikenal. Tapi ketika nggak ditabrak, beliau nggak nabrak, betul-betul ya. Sebenarnya ngaji. Di Ngagel sini, itu dulu yang ngaji kan tentara. Pak Ajib, Pak Wahab, Pak Toleh, Pak Salimin, Pak Wabe, tentara-tentara kan dulu ngaji. Ngaji di Ngagel di lantai 2 tempatnya Pak Wahab. Lah parkirnya ditoto namanya Pak Imam Gunungannya, ditoto parkir. Lah kemudian ada marinir lewat, terganggu dengan parkir itu. Pak Imam yang jaga parkir tadi dikaplok sama marinir tadi. Ya, tahun 60-an yang biasa begitu. Iya. Tentara sih sakti sih kan. Pak Imam lari ke atas. Lapor Pak Jino Rajan, "Ji, kalau dikaplok kalau uang niki tengah ndak." Saya dipukul. Lah, yang karena yang ngaji juga tentara, berdiri semua. Waduh. Tapi sama Pak Jino Rajan, duduk, gak usah lungguh. Mam, kowe sing sabar, anggap aja ke tatap lawan. Anggap aja kebentur pintu. Sing sabar, digitukan. Lah sing tentara protes, "Lho pripun kok menit dijari pripun? Apa ini butuh apa?" Di kita ngaji. Lah iya, ngopi niku agak ngaji. Sama. Jelalai akhirnya imam yang dipukul tadi murtad. Tetangga saya. Yang mukul Pak Abu Yamin insaf. Lucu ya Mas dari Allah ya Pak. Lah iya. Sekedar Allah gitu. Jadi penerobos malah. Jadi saya hanya pengen cerita betapa perjalanan beliau itu sebetulnya penuh dengan strategi. Itulah hebatnya beliau. Sehingga dari satu orang bisa sekian. Maka kalau mereka kemudian nggak berani keluar itu memang. Iya. Iya sih. Kalau saya